Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan untuk kalian berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian silahkan persiapkan buku tulis, LKS maupun buku paket yang kalian miliki. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah mengenal pemanfaatan keanekaragaman hayati ini sejak dahulu kala untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun obat-obatan. Berikut ini berbagai contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pemanfaatan tanaman perkebunan. Yang pertama, kelapa sawit. Kelapa sawit berasal dari benua Afrika. Tanaman kelapa sawit ini diambil buahnya untuk bahan baku industri minyak sawit. Dari buah kelapa sawit dapat dibuat dua macam minyak sawit, yaitu yang pertama, minyak kelapa sawit berwarna kuning yang berasal dari daging buahnya. Minyak ini dapat dijadikan bahan baku sabun, minyak pelumas, dan minyak cat. Kemudian yang kedua, minyak kelapa sawit yang berwarna putih. Minyak ini berasal dari biji buahnya. Hasil olahannya dapat berupa mentega dan minyak goreng. Yang kedua, teh. Tanaman teh cocok ditanam pada daerah dataran tinggi karena kondisi tanah, iklim, serta curah hujan di wilayah tersebut mendukung untuk pertumbuhan teh. Teh diambil pucuk daunnya, kemudian diolah menjadi teh siap konsumsi. Saat ini pemanfaatan teh tidak hanya sebatas untuk konsumsi umum dan kesehatan, melainkan telah merambah ke industri kosmetik juga. Yang ketiga, tebu. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil gula tebu di dunia. Tanaman tebu merupakan bahan utama untuk membuat gula pasir. Tebu berasal dari India dan dapat tumbuh baik di dataran rendah, beriklim panas, kering, dan curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, kopi. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Tanaman kopi diambil bijinya untuk dibuat menjadi bahan minuman. Kopi dapat tumbuh dengan baik di lereng-lereng pegunungan. Jenis kopi yang baik ditanam di Indonesia adalah kopi robusta yang memiliki biji kecil tetapi berbuah lebat dan tahan terhadap hama. Daerah-daerah yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas unggul yaitu Mandailing, Aceh, Lampung, Jawa, Bali, Flores, dan Toraja. Kapuk. Kapuk merupakan tanaman tropis yang berasal dari Amerika. Kapuk dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman kapuk yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, yaitu seratnya dapat digunakan untuk bahan industri ban dan pelampung. Kemudian bijinya dapat diperas untuk diambil minyaknya sebagai bahan baku industri sabun. Kemudian abu kulit kapuk dapat dipakai sebagai pupuk karena mengandung kalium. Kakao. Kakao merupakan tanaman asli wilayah Amerika Latin yang cocok ditanam pada daerah tropis. Tanaman kakao memerlukan tanaman naungan agar tumbuh dengan baik dan dapat berbuah sepanjang tahunnya. Biji kakao diolah sebagai bahan baku industri makanan dan juga industri kosmetik. Kemudian cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli dari wilayah Maluku. Tanaman cengkeh cocok ditanam di daerah rendah maupun dataran tinggi yang cukup air dan sinar matahari. Bagian tanaman cengkeh yang dimanfaatkan yaitu bunga, daun, dan tangkainya. Cengkeh digunakan sebagai bahan baku industri rokok, kosmetik, makanan, minuman, dan farmasi. Manfaat sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan, yaitu antara lain sumber karbohidrat, yaitu padi, jagung, singkong, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Sumber protein, kedelai, kacang-kacangan, ikan, daging unggas, dan daging hewan. Sebagai sumber lemak, yaitu ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, dan durian.
sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, susu, telur, dan madu. Manfaat sebagai obat-obatan. Berkat perkembangan teknologi, tanaman obat dapat diolah menjadi obat herbal yang diuji secara klinis sehingga layak untuk dikonsumsi. Obat herbal mulai dimanfaatkan dalam dunia farmasi karena bersifat alami dan bebas dari efek samping. Tanaman obat dapat dibudidayakan atau tumbuh bebas di alam. Umumnya, tanaman obat ini dikonsumsi dengan cara dikeringkan, lalu direbus atau dikonsumsi dalam keadaan segar. Bagian tanaman yang dapat digunakan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau keseluruhan dari bagian tanaman. Contoh dari pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai obat-obatan yaitu alang-alang yang dapat meredakan panas dalam, kemudian penurun panas dan diuretik. Yang kedua ada bawang putih yang dapat menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi, dan flu. Yang ketiga ada jahe yang dapat mengobati asma, kembung, dan mual. Dan juga mahkota dewa yang dapat mengobati darah tinggi, hepatitis, dan asam urat. Kemudian ada manggis yang berfungsi sebagai anti kanker, mencegah penyakit jantung, dan mengobati asma. Kemudian daun salam untuk menurunkan kolesterol, asam urat, dan mencegah stroke. Kemudian ada sirsak yang berfungsi sebagai anti kanker, meredakan demam, dan mengurangi stres. Dan juga ada kumis kucing yang dapat mengobati batu ginjal, kencing manis, dan juga rematik. Manfaat sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman flora dan fauna dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi individu maupun mendatangkan devisa bagi negara, yaitu 1. Sebagai bahan baku industri kerajinan seperti kayu, rotan, karet, bambu, pandan, kulit hewan ternak, dan kulit buaya. Kemudian untuk bahan baku industri kosmetik yaitu ada cendana, rumput laut, bengkoang, dan rempah-rempah. Untuk bahan baku industri makanan dan minuman yaitu ada teh, kopi, rempah-rempah, jambu, salak, anggur, kelapa, buah naga, coklat, susu, telur, jahe, pisang, jamur tiram, pepaya, singkong, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bahan industri pariwisata kreatif yaitu ikan hias, burung berbulu indah atau bersuara merdu, dan berbagai jenis tanaman hias. Kemudian manfaat ekologi. Keanekaragaman hayati memiliki peran dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Hutan hujan tropis memiliki peran penting dalam keseimbangan ekologis, yaitu sebagai paru-paru bumi atau paru-paru hijau. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara, yang selanjutnya dapat mengurangi efek rumah kaca. Hutan hujan tropis juga dapat menjaga kestabilan iklim global yang mempertahankan suhu dan kelembaban udara yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Berbagai jenis flora maupun fauna yang ada di Indonesia dapat dijadikan sebagai objek penelitian yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan hidup umat manusia. Jadi, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini mengenai pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.